Halo guys, kembali lagi bersama saya Alwi Laudin Hasibuan. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial Microsoft Word bagi pemula. Berada di halaman utamanya. Nah, pada kali ini saya akan memberikan tutorial untuk menguasai menu-menu pada tombol home ini. Sini banyak ada menu Insert, Page Layout, References, Mailings, Review, and View. Nah, kali ini kita akan menguasai semua yang ada pada home ini. Nah, apa saja? Check it out. Nah, video kali ini akan sangat membantu kita, uh, khususnya itu anak sekolah, kita pelajar-pelajar untuk menguasai Microsoft Word. Nah, kali ini saya akan menulis Budi membeli sayur ke pasar. Nah, mari kita mulai untuk menguasai menu-menunya. Yang pertama itu ada ini. Nah, pada ini ada tulisan kali pribadi. Nah, ini apa menu ini? Nah, ini adalah menu font. Nah, ini adalah dipergunakan untuk mengubah font. Ini geser bawah. Nah, dan kita geser ini ke bawah. Ini banyak sekali jenis-jenis font yang bisa dipilih. Nah, bebas pilih yang mana. Tapi pada dasarnya, kita kalau biasa untuk tugas, itu biasanya kalau tidak Arial, yaitu Times New Roman. Nah, itu ada dua ini Times New Roman atau Arial. Nah, kita bisa pilih antara itu. Biasanya sih Times New Roman. Nah, misalnya kita pilih ini. Hanya klik saja dan fontnya sudah terganti. Nah, untuk di sisi sebelahnya, apakah itu? Angka 11. Nah, di sini adalah font size, yaitu ukurannya dari font tersebut. Kita dapat mengubahnya sesuka hati kita sesuai seberapa. Nah, namun pada umumnya untuk kita tugas sekolah maupun tugas kuliah biasanya kita menggunakan font 12 untuk tulisannya. Nah, malah itu kita klik aja nih 12. Nah, sudah kita ubah ke font 12. Nah, yang selanjutnya yaitu ada grow font. Nah, untuk apakah ini? Nah, grow font ini digunakan untuk membesarkan font. Nah, kalau ini kita mengubah font size-nya, ukurannya yaitu dengan angka. Nah, kalau ini kita membesarkannya. Kita besarkan, misalnya ini. Kita klik saja. Nah, fontnya akan membesar. Nah, dan sebelahnya yaitu shrink font, yaitu mengecilkan ukuran font. Nah, seperti apa? Yaitu kebalikan dari membesarkannya, yaitu mengecilkan ukuran fontnya. Nah, seperti ini. Kita klik saja. Nah, ini akan mengecil. Nah, kita kurang kecil, kita kecili lagi, lebih kecil. Nah, kalau kurang besar, kita besarkan. Nah, di sini juga akan berpengaruh saat kita besarkan atau kecilkan, dia akan memberitahu berapa fontnya. Nah, sehingga kita dapat tahu berapa ukuran font yang sudah kita ubah tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu kita masuk ke change case. Nah, kita di sini untuk mengubah teksnya itu dalam beberapa bentuk. Nah, di sini ada sentence case, lower case, upper case, capitalize each word, and toggle case. Nah, yang pertama yaitu sentence case. Jadi di sini adalah di sini berfungsi untuk membuat suatu kalimat itu pada huruf pertamanya saja yang besar. Nah, seperti ini. Mari kita lihat. Nah, Budi membeli sayur ke pasar. Pada satu kalimat ini, yang huruf besarnya adalah yang pertama saja. Nah, yang selanjutnya yaitu lower case, yaitu membuat huruf-huruf yang sudah kita pilih tadi, kita blok. Nah, itu kita ubah ke huruf kecil semua, seperti ini. Nah, ini kan hurufnya sudah menjadi huruf kecil semua. Dan selanjutnya yaitu uppercase. Uppercase ini kita mengubah huruf-hurufnya menjadi huruf besar semua, seperti ini. Nah, jadi huruf-huruf yang kita blok, kita ubah menjadi
huruf besar semua. Yang selanjutnya adalah capitalize each word. Nah, ini berarti kita mengubah pada setiap kata pada suatu kalimat ini menjadi setiap katanya itu menjadi huruf besar seperti ini. Nah, Budi membeli sayur ke pasar. B-nya besar, M-nya besar, S-nya besar, K-nya besar, dan P-nya besar. Dan yang terakhir, Google Case yaitu huruf kecilnya itu pada awal kata dan sisanya itu huruf besar semua seperti ini. Nah, tetapi yang sering kita pakai, yang selalu kita pakai itu ada 4 ini. Nah, di sini ini sangat jarang dipakai. Bahkan saya sendiri tidak pernah memakainya dalam mengerjakan tugas sekolah, maupun tugas kuliah saya. Nah, jadi ini pada hal ini untuk membantu kita mengubah penulisan pada suatu kalimat ataupun kata. Sehingga kita tidak perlu misalnya ada tertulis di blog, mau kita copy, tulisannya huruf besar semua, kita copy di sini, misalnya huruf besar semua kan, kita copy, ini kok huruf besar semua. Nah, kita bingung, nggak tahu kan, ini kita mau ubah ke huruf pada awal kalimat saja yang hurufnya besar. Kita tidak perlu menulis ulang seperti ini. Kita tulis ulang. Budi membeli sayur ke pasar. Nah, ini sangat akan membuang waktu. Nah, makanya dari itu diciptakanlah hal ini, yaitu change case. Diciptakannya change case. Nah, kita hanya tinggal memilih kita mau buat seperti apa. Nah, misalkan kita tadi mau membuat pada awal kalimat saja hurufnya besar, kita tinggal pilih ini saja. Nah, yang perlu kita lihat ini dalam menu ini yang perlu kita perhatikan yaitu bentuk kalimatnya, sentence case. Tandai saja dia S-nya huruf besar dan lainnya huruf kecil. Nah, berarti pada awal kalimat saja. Kalau lowercase, dia huruf kecil semua karena huruf awalnya kecil. Uppercase, dia yang lain hurufnya huruf besar semua, berarti ini mengubah ke huruf besar semua. Dan capitalize each word. Nah, kita lihat saja huruf C-nya besar, E-nya besar, W-nya besar, berarti mengubah ke setiap kata menjadi huruf besar. Dan terakhir, single case. Nah, di sini huruf kecil pada awal kata dan sisanya huruf besar. Next, kita masuk ke clear formatting. Nah, di sini misalnya kita mempunyai pada kalimat ini, kita tambahin saja pada hari Sabtu 13 Agustus 2020. Nah, di sini ada huruf kecil, huruf besar. Nah, kita mau clear formatting. Nah, ini dia. Ini adalah fungsi clear formatting, yaitu mengclear format-format kita hapus format-format yang telah masuk ke dalam suatu kalimat di Word ini. Seperti apa? Nah, ini seperti ini. Nah, pengaturan-pengaturan yang sudah kita atur, kita ubah, itu yang mengubah suatu kata itu kembali lagi seperti semula. Nah, itulah fungsi dari clear formatting. Next. Nah, jika kita tidak ingin mengubahnya bila ada sesuatu yang salah, nah ini adalah fungsi-fungsi yang sangat perlu untuk diperhatikan, untuk diketahui, yaitu undo dan repeat clear. Nah, ini adalah untuk membalikan uh, apa namanya hal yang kita ketik atau kita atur itu ke pengaturan sebelumnya. Nah, kembali lagi sebelumnya kita mengclear formatting tadi, dia akan balik. Nah, kalau kita mau balik ke sebelumnya, kan tadi kita sudah mengubah, kita balik ke sebelumnya, kita mau balik lagi ke semulanya, kita tinggal klik ini, redo, undo dan redo. Oke.
Dan next yaitu bold. Nah, bold ini membuat suatu kata atau suatu kalimat pada Microsoft Word ini berubah menjadi tebal. Seperti mana? Bagaimana? Seperti ini. Nah, kita blok, kita lepas, kita klik bold. Nah, dia akan berubah menjadi tebal. Kata-katanya, penulisannya huruf tebal semua. Nah, huruf tebal ini biasanya kita gunakan pada sebuah judul. Kita membuat judul menggunakan huruf tebal. Nah, dan inilah yang digunakan dalam membuat huruf tebal pada judul, yaitu bold. Next, kita masuk ke sebelahnya yaitu italic. Apa itu italic? Nah, italic itu membuat kata-kata atau kalimat yang kita blok itu berubah menjadi huruf miring. Seperti apa? Mari kita lihat. Kalau kita blok dulu, italic kita klik. Nah, miring. Nah, italic ini biasa kita gunakan pada penulisan kata-kata asing seperti bahasa asing, seperti bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lainnya. Nah, kita menuliskannya dengan huruf yang miring. Nah, kalau kita ingin membatalkannya atau ya membatalkan yang seperti tadi, boldnya tadi, italicnya kita tinggal klik lagi. Nah, ini kan dia kalau sudah ter-apply, sudah termasukkan, dia akan berubah menjadi warna kuning gini. Nah, dan untuk mengembalikannya agar tidak itu kita klik lagi. Nah, tidak kuning lagi. Dia kembali ke seperti awalnya sebelum diubah menjadi miring. Dan next kita masuk ke sebelahnya yaitu underline. Mengubah kata atau huruf-huruf, mengubah huruf-huruf di Microsoft Word menjadi digaris bawahi. Seperti apa? Nah, seperti ini. Nah, jadi jika kita ingin membuat hurufnya itu digaris bawahi, seperti misalnya kita membuat catatan di Microsoft Word, kita ingin menandakan itu bahwa itu ada hal yang penting. Nah, kita bisa menggaris bawahinya seperti ini. Klik lagi untuk membatalkannya. Nah, next. Dan sebelahnya itu strike through. Nah, ini adalah fungsinya untuk membuat huruf-huruf kata-kata pada suatu kalimat pada Microsoft Word. Microsoft Word ini berubah seperti ini. Yaitu dia digaris bawahi seperti kita menulis salah. Nah, hal ini biasanya kita temui pada penulisan harga. Nah, harga diskon. Pada harga awalnya segini, kita tulis lagi harga yang setelah diskonnya itu di bawah, dan harga semulanya itu kita buat seperti kita buat harganya misalnya 50.000, cuman dicoret. Nah, menggunakan inilah untuk membuat harga tersebut. Next. Klik lagi untuk membatalkannya. Dan next kita masuk ke sebelahnya yaitu subscript. Nah, ini digunakan untuk membuat kata, cuman dia kecil di bawah seperti ini. Ini biasanya kita buat pada penulisan rumus. Misalnya 2 xn, misalnya xn, x besar, n kecil di bawahnya, cuman kita mau buat fungsinya yaitu seperti ini, membuat n kecil di bawah, n kecil seperti ini. Nah, x n kecil ini biasanya digunakan untuk membuat rumus.